Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Argia Fernanda dengan NIM C2355201043 dari TIB, mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat IRD menggunakan IRD Plus dan DB Designer. Untuk langkah-langkah yang pertama, di sini saya akan membuatnya di IRD Plus. Oke, kita share. Nah, di sini kemudian kita akan klik IRD Plus. Dan juga ini kita klik. Kemudian kita pilih dokumen dan tambahkan IRD baru. Jika Anda punya foldernya, silakan klik. Kemudian pilih New Diagram. Buat namanya IRD dan create. Kemudian langsung tekan saja gini. Dan untuk yang pertama, kita menambahkan entitas. Jadi entitas itu kita bisa tambahkan lewat ini, entity. Kita klik sekali aja, kemudian klik kiri di bagian kosong ini. Kita tambahkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Jadi kita tinggal ubah namanya di sidebar kanan ini. Untuk nama entitas pertama yaitu dokter admin. Oke. Kemudian di sini jika sudah, kita tambahkan atributnya. Untuk menambahkan atributnya, di sini kita klik di samping entity, itu atribut. Kita klik dan caranya sama seperti tadi, kita tambahkan ke tempat kosong ini. Bahkan di sini ada 3 atribut, jadi kita tambahkan 3. Oke, untuk atribut pertama itu ada ID dokter. Atribut kedua ID admin. Dan atribut ketiga ada ID data. Jika sudah, kita hanya perlu mengkonekkan atribut dengan entitasnya. Jadi ini di sini ada connect, kita klik, kemudian kita konekkan dengan cara kita pilih ID dokter, kita tahan, kemudian kita seret ke dokter admin. Nah, seperti ini. Dan sama ya, atribut kedua dan atribut ketiganya kita konekkan juga. Kita lanjut ke entitas kedua, tambahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk namanya kita ubah menjadi administrator. Nah, kemudian untuk atributnya ada 3 juga, kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian untuk nama atributnya ID admin. Atribut kedua waktu jaga. Kemudian atribut ketiga nama admin. Jika sudah, kita konekkan lagi atributnya dengan entitasnya. Ini. Kemudian kita lanjut ke entitas ketiga. Untuk entitas nama yang ketiga itu daftar. Kemudian untuk atributnya ada 3 juga, kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, untuk atribut pertama yaitu ID daftar, atribut kedua ID admin, dan atribut ketiga ID pasien. Jika sudah, kita konekkan atribut dengan entitasnya lagi. Jika sudah, kita tambahkan lagi entitas keempat. Untuk entitas keempat yaitu pasien, dengan atributnya yaitu ada 4, kita tambahkan terlebih dahulu 4 atribut. Mohon maaf salah, kita undo aja, kemudian bukan atribut lagi, kita tambahkan untuk atribut pertama yaitu jenis kelamin.
nama pasien, ID pasien, dan alamat pasien. Nah, jika sudah, kita akan konekkan lagi. Oke, jika sudah, kita tambahkan lagi entitas kelima, yaitu entitas pasien dokter. Di sini ada 5 atribut, yaitu kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita ubah namanya menjadi atribut pertama yaitu ID, atribut kedua yaitu ID dokter, atribut ketiga ID pasien, atribut keempat waktu periksa, dan atribut kelima yaitu resep. Kita konekkan lagi atributnya dengan entitasnya. Kemudian kita lanjut ke entitas ke-6, yaitu yang terakhir. Entitas ke-6 yaitu dokter. Di sini kita tambahkan atributnya ada 7. Nah, terus demikian rupa biar rapi. Nah, jika sudah, kita tambahkan namanya. Untuk yang pertama ada nama dokter, yang kedua ada ID dokter, atribut ketiga ada alamat dokter, atribut keempat ada nomor HP, atribut kelima waktu kerja, dan atribut ke-6 spesialis, dan yang terakhir atribut ke-7 yaitu tanggal lahir. Kemudian kita konekkan ke entitas dokter. Jika sudah buat entitas dan atributnya, di sini kita hanya perlu menambahkan relasinya dengan cara kita akan membuatnya. Di sini ada relationship, kita tekan, kemudian kita tambahkan ke tempat yang kosong lagi seperti ini di antara dokter admin dan administrator. Untuk nama relasinya kita ubah terlebih dahulu, jadi memberikan data. Jika sudah, untuk entitas pertama pada sidebar di kanan ini, kita dapat melihat ada entitas pertama dan entitas kedua. Untuk entitas pertama, kita pilih terlebih dahulu dokter admin. Kemudian untuk entitas kedua, yaitu administrator. Untuk relasinya ini, dokter admin dan administrator itu one to many. Jadi, satu administrator dapat memberikan data ke banyak dokter admin, sedangkan banyak dokter admin dapat diberikan data oleh satu administrator. Lanjut ke relasi kedua. Untuk relasi kedua, kita ubah terlebih dahulu namanya menjadi melayani. Kemudian, untuk entitas pertamanya kita tambahkan administrator, dan entitas keduanya itu daftar. Untuk relasinya yaitu many to one, karena untuk satu administrator dapat melayani banyak daftar, sedangkan banyak daftar dapat dilayani oleh satu administrator. Lanjut ke relasi ketiga. Untuk nama relasinya kita ubah menjadi melakukan.
Untuk entitas pertama di sini menggunakan daftar dan pasien untuk entitas keduanya. Untuk relasi daftar dan pasien itu one to many. Jadi banyak daftar dapat dilakukan oleh satu pasien, sedangkan satu pasien dapat melakukan satu pendaftaran. Kita lanjut ke relasi keempat. Untuk nama relasinya kita ubah terlebih dahulu menjadi diperiksa. Entitas pertamanya yaitu pasien dan entitas keduanya pasien dokter. Kemudian untuk relasinya itu many to one. Jadi satu pasien dapat diperiksa oleh banyak pasien dokter, sedangkan pasien dokter dapat memeriksa satu pasien. Kita lanjut ke relasi ke-5. Untuk nama relasinya kita ubah terlebih dahulu menjadi memeriksa. Untuk entitas pertamanya ini pasien dokter dan entitas keduanya yaitu dokter. Kemudian di sini untuk entitas antara pasien dokter dan dokter itu adalah one to many. Jadi banyak pasien dokter dapat diperiksa oleh satu dokter, sedangkan satu dokter memeriksa banyak pasien dokter. Kita lanjut ke relasi ke-6, yaitu yang terakhir. Untuk relasi terakhir namanya menyimpan data. Untuk entitas pertama dokter admin dan untuk entitas kedua dokter. Untuk relasi antara dokter admin dan dokter itu one to many. Jadi satu dokter dapat menyimpan data banyak dokter admin, sedangkan banyak dokter admin menyimpan data ke satu dokter. Oke, jadi seperti ini IRD yang dapat kita buat pada IRD Plus. Selanjutnya kita akan membuat IRD menggunakan DB Designer. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat IRD menggunakan DB Designer. Caranya cukup mudah, yaitu kalian jika sudah memiliki aplikasinya, kalian hanya perlu membuka aplikasinya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian hanya perlu pilih file, kemudian klik name. Jika sudah, kalian hanya perlu menambahkan tabel untuk entitas dan atributnya. Di sini saya akan klik yang ini untuk menambahkan tabel, kemudian klik kiri pada bagian yang kosong. Kemudian double klik pada tabelnya. Kemudian kita akan ubah namanya sesuai dengan entitasnya. Di sini untuk bagian nama entitas, kemudian untuk column name ini untuk bagian atribut. Jadi untuk tabel nama kita bakal ubah menjadi dokter admin. Untuk column name-nya ada ID data dengan tipe data integer, ID admin dengan tipe data integer juga, dan ID dokter dengan tipe data integer. Kemudian klik centang ini, nah akan muncul tampilan seperti ini jika sudah selesai. Ini adalah tabel pertama, yaitu entitas dan atributnya. Kemudian kita akan menambahkan tabel lagi untuk tabel kedua. Untuk tabel kedua kita double klik tabel kedua, kemudian ubah namanya menjadi administrator. Untuk column name-nya itu ada ID admin dengan tipe data integer, nama admin,
dengan tipe data varchar 10, kemudian nama waktu jaga. Dengan tipe data type. Jika sudah, klik centang. Ini adalah tabel kedua. Kemudian lanjut ke tabel ketiga. Double klik lagi. Kemudian ubah namanya menjadi daftar. Untuk kolomnya ada ID daftar dengan tipe data integer, ID admin dengan tipe data integer, dan ID pasien dengan tipe data integer. Kemudian klik centang. Lanjut ke tabel keempat. Untuk tabel keempat ada pasien. Kemudian kita tambahkan atributnya yaitu ID pasien dengan tipe data integer, nama pasien, dengan tipe data varchar, kemudian alamat pasien dengan tipe data teks, dan jenis kelamin. Dengan tipe data varchar. Kemudian kita klik centang. Kita lanjut ke tabel berikutnya yaitu tabel 5. Kita klik, kemudian ubah namanya menjadi pasien dokter. Untuk atributnya ada ID dengan tipe data integer, ID dokter dengan tipe data integer juga, ID pasien dengan tipe data integer, waktu periksa dengan tipe data date time, kemudian kita ke reset. Kemudian data tipenya varchar 30. Dan klik centang. Kemudian kita lanjut ke tabel terakhir yaitu tabel 6. Double klik, kemudian ubah nama menjadi dokter. Pada kolom name kita ubah, kita tambahkan ID dokter dengan tipe data integer, nama dokter dengan tipe data varchar, alamat dokter dengan tipe data teks, nomor HP dengan tipe data integer, waktu kerja dengan tipe data time, spesialis dengan tipe data varchar, dan tanggal lahir. Dengan tipe data date. Jika sudah, kita klik centang. Nah, jika sudah jadi tabel seperti ini, tabel entitas dan atributnya, kita hanya perlu menambahkan relasinya. Jadi untuk menambahkan relasi itu cukup mudah. Jadi di sidebar ini kita dapat melihat ada di bawah new table itu ada relasi, one to many, one to one, dan many to many. Jadi di sini kita hanya perlu mengarahkan sesuai dengan relasinya. Jadi untuk dokter admin dan administrator itu ini one, ini many. Kemudian lanjut kita ke administrator dan daftar. Untuk one-nya itu administrator dan untuk daftarnya
itu ini. Kemudian untuk daftar dan pasien itu one to many. Untuk pasiennya itu one dan untuk daftarnya itu many. Kemudian untuk pasien dokter ke pasien itu pasien one, pasien dokter many. Kemudian untuk dokter ke pasien dokter itu dokter one, pasien dokter many. Dan yang terakhir dokter admin dan dokter itu dokter one dan dokter admin many. Jadi seperti ini relasinya. Kemudian kita perbaiki terlebih dahulu agar terlihat lebih rapi. Nah, jika sudah, untuk relasinya kita akan ubah namanya. Untuk nama relasi pertama itu memberikan data. Ketik centang ini. Kemudian untuk relasi kedua itu melayani. Centang. Relasi ketiga itu melakukan. Centang juga. Relasi keempat itu diperiksa. Kemudian kita centang. Untuk relasi kelima itu memeriksa. Kemudian kita centang, dan yang terakhir relasi keenam itu menyimpan data. Kemudian kita centang. Nah, seperti ini hasil jadi IRD yang kita buat menggunakan DB Designer. Jika ingin menyimpannya, kalian hanya perlu menekan file, kemudian di sini ada save atau save as. Oke, jadi sekian langkah-langkah pembuatan IRD menggunakan IRD Plus dan juga DB Designer. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.